Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih diberi kesehatan dan kesempatan. Dan pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang model matematis sistem dinamik. Materi ini merupakan bagian dari mata kuliah sistem kendali. Baik, sebelum saya jauh lebih dalam menjelaskan tentang model matematis sistem dinamik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu konsep umum model dan pemodelan. Nah, mengapa kita harus mengetahui dulu nih konsep umum model dan pemodelan? Karena dengan mempelajarinya diharapkan kita bisa memperoleh wawasan yang lebih luas lagi atau lebih umum lagi tentang model matematis maupun pemodelan matematis. Nah, pertama di sini saya akan menjelaskan dulu tentang model. Nah, model ini adalah penyajian masalah dalam bentuk yang lebih sederhana daripada masalah sebenarnya, yang tetapi akan diharapkan bisa mewakili masalah dan bisa lebih mudah dipahami. Jadi, dalam suatu masalah yang dihadapi, setelah dilakukan pengkajian masalah, kemudian dibuat terlebih dahulu model masalahnya. Nah, dengan adanya model masalah yang sudah kita buat terlebih dahulu, maka kita akan lebih mudah dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi, terdapat beberapa pengertian ya mengenai arti model seperti ini, model yang ada di dalam kamus-kamus bahasa Indonesia. Namun di sini yang digunakan dalam pengertian dalam model ini adalah suatu pola. Contohnya misalnya kita membuat rancangan atau miniatur atau prototipe. Nah, kita harus memiliki suatu pola pada model tersebut. Nah, jadi yang dibuat sebelum proses produksinya yang sebenarnya ya kita harus membuat pola modelnya, bukan model sebagai suatu profesi, misalnya model foto, bukan seperti itu ya. Jadi biar sejalan dengan pengertian model yang digunakan pada pada materi selanjutnya ya kita akan meluruskan dulu pengertian dari model tersebut. Nah, seperti itu. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di sini ada beberapa jenis model. Nah, banyak sih jenis-jenis model. Ada model fisik, abstrak, model busana, misalnya seperti itu. Nah, itu banyak pembaginya. Nah, di sini saya akan hanya menjelaskan dua jenis model yang insya Allah bisa mencakup jenis model umum seperti itu. Jadi secara umum memang dapat ditinjau dari bentuk penyajiannya. Model ini dibagi menjadi dua, yaitu model fisik dan model abstrak. Nah, model fisik di sini disebut model fisik itu karena fisik model yang dapat dilihat dan diraba. Nah, misalnya bentuk yang memiliki bentuknya mirip dengan yang sebenarnya. Nah, seperti itu. Jadi, perbedaan ini hanya dalam skala ukuran maupun kebutuhan fungsional. Nah, jadi misalnya contohnya lagi seperti market product. Nah, seperti itu merupakan produk yang dibuat sebelum diproduksi produk yang sebenarnya. Maka market produk ini akan dibuat terlebih dahulu seperti itu. Jadi sebelum dibangun rumah yang sebenarnya ya dilakukanlah proses perancangan rumah market produk. Atau misalnya market kapal, market pesawat, atau market mobil yang mungkin teman-teman biasanya ngelihat di pameran-pameran mall. Nah, seperti itu. Itu mereka membuat dulu market produknya atau market busana seperti itu. Nah, sedangkan jenis model abstrak.
jenis model abstrak ini berbeda ya dengan model fisik yang bendanya ada dan dapat diraba. Jadi model abstrak ini tidak ada benda yang memang tidak bisa diraba karena dia abstrak. Nah, seperti itu. Jadi jenis model ini hanya digambarkan atau dituliskan di atas kertas. Jadi yang dapat diraba hanya kertasnya saja, seperti itu. Misalnya kita merancang gambar rumah, seperti itu, merancang gambar rumah atau rancang gambar mobil. Nah, atau rancang diagram-diagram sirkuit elektronik. Nah, itu merupakan jenis model abstrak, seperti itu. Nah, kemudian setelah kita mengetahui apa sih yang disebut dengan model masalah, nah tentunya kita bisa menjelaskan apa ini pemodelan. Nah, seperti itu. Jadi pemodelan adalah proses penurunan model. Jadi proses ini dilakukan mulai dari identifikasi masalah yang disajikan sehingga menjadi model rancangan tersebut. Seperti itu. Jadi ini dapat dilihat dari gambar ini. Dari gambar ini merupakan tahap penyelesaian masalah yang menggunakan pendekatan model atau pemodelan. Jadi tahapan tersebut ini secara umum dimulai dengan identifikasi masalah. Jadi kita harus mengidentifikasi masalah tersebut, kemudian kita akan menyederhanakan masalahnya, kemudian kita akan membuat atau pembuatan model masalah dan berdasarkan model tersebut itu akan dilakukanlah penyelesaian terhadap masalahnya. Jadi kita identifikasi dulu masalahnya apa sih. Nah, seperti itu. Setelah kita mengetahui masalahnya, maka kita harus mencari solusi untuk menyederhanakan masalah tersebut. Nah, setelah kita menyederhanakan, kita membuatlah model masalahnya. Seperti itu. Oh, model masalahnya seperti ini. Kita rangkai. Nah, sehingga sampailah kita pada inti dari solusi masalah tersebut, yaitu penyelesaian masalahnya. Nah, jadi kita bisa menafsirkan bentuk matematis penyelesaian masalah ini ke dalam bahasa sehari-hari, yaitu sebagai penyelesaian masalah. Seperti itu. Jadi dalam hal ini kunci utama dalam pemodelan itu adalah proses yang dilakukan sehingga dapat dibuat model yang sesuai dengan tujuan pemecahan masalah. Jadi tahapan proses pemodelan itu memerlukan upaya yang lebih banyak daripada proses realisasi akhir penggambaran rancangannya, seperti itu. Jadi dapat teman-teman bayangkan bagaimana sih perancangan rumah atau arsitek ya, atau misalnya menggambarkan bentuk luar rumah termasuk bentuk dan susunan dalam denar rumah. Jadi hasil rancangan itu diharapkan bisa sesuai dengan yang diharapkan si calon penggunanya. Jadi tanpa mengabaikan kaidah-kaidah keilmuan perancangan ya, termasuk juga estetikanya. Jadi dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka bidang pemodelan itu dapat dipandang bidang yang menggunakan pendekatan sains dan seni. Nah, itu pemodelan. Seperti itu. Kemudian, baik. Kemudian di sini ada skema bentuk model. Nah, bentuk model di sini ada dua, yaitu persamaan aljabar dan persamaan diferensial. Persamaan aljabar sendiri di sini merupakan proses statis dan persamaan diferensial merupakan proses dinamis. Mana persamaan diferensial sendiri ini juga dibagi menjadi dua, yaitu merupakan waktu diskrit dan waktu kontinu.
Di sini selanjutnya saya menjelaskan tentang model matematis, di mana untuk analisis dan desain sistem kendali, sistem fisis ini harus dibuat dulu model fisisnya. Jadi model fisis ini harus dapat menggambarkan karakteristik dinamik suatu sistem tersebut. Jadi dari sistem fisisnya maka diturunkanlah model matematis, di mana model matematis ini diartikan sebagai sebagai hubungan matematika yang menghubungkan keluaran sistem dengan masukannya. Jadi model matematis ini diperoleh dari hukum-hukum fisis sistem yang memang bersangkutan seperti dinamika sistem mekanis yang memang dimodelkan dengan hukum-hukum Newton, hukum-hukum Kirchhoff. Nah, itu untuk listrik atau Ohm dan lain-lain seperti itu. Jadi model matematis ini digunakan untuk memperkirakan bagaimana sih sistem ini akan memberikan tanggapan pada kondisi-kondisi spesifik yang pasti tanpa menguji sistem fisik yang sebenarnya. Jadi suatu sistem itu memiliki model matematis yang sama, model matematis yang sama dan tidak selalu menggambarkan model fisis yang sama juga. Misalnya analogi sistem mekanis dengan sistem elektrik. Nah, itu kan model matematisnya sama dan model fisisnya yang tidak sama. Jadi beberapa contoh beberapa contoh model matematis untuk sistem satu masukan satu keluaran, ya diantaranya adalah seperti fungsi Ali, yaitu SISO untuk sistem SISO, single input single output. Kemudian pendekatan state space ini sudah yang modernnya, yaitu multi input multi output. Nah, seperti itu. Jadi di sini model matematis ini dapat meningkat. Jadi dapat meningkat akurasinya dengan memodelkan secara lebih lengkap lagi bila diperlukan dalam analisis yang lebih teliti. Jadi perlu kompromi dulu nih antara kesederhanaan model dengan akurasi hasil analisisnya. Nah, jadi kesederhanaan model itu dicapai dengan memperhatikan faktor-faktor yang penting saja dalam pemodelan. Jadi misalnya pemodelan dengan persamaan diferensial, bukan parsial ya. Jadi pemodelan dengan persamaan diferensial ini akan menghilangkan sifat-sifat nonlinear yang tertentu dan parameter-parameter yang terdistribusi yang mungkin ada pada sistem. Nah, jadi pemodelan suatu komponen pada frekuensi rendah itu tidak dapat digunakan pada frekuensi tinggi, misalnya seperti itu. Jadi suatu sistem itu memiliki model matematis yang sama dan tidak selalu menggambarkan model fisis yang sama juga, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk pada klasifikasi sistem. Nah, di sini berdasarkan sifat-sifatnya, klasifikasi sistem ini dikelompokkan dalam beberapa klasifikasi. Yang pertama ada linear dan non-linear. Jadi linear dan non-linear ini bisa dilihat dari gambar. Ini gambar dari arah panah ini merupakan daerah linear. Nah, seperti itu. Jadi linear ini sistem fisis yang umumnya bersifat non-linear dalam tingkat tertentu. Kemudian untuk daerah kerja yang kecil, sistem non-linear ini dapat dianggap linear atau piecewise linearization. Nah, jadi sistem linear ini berlaku hukum superposisi ya.
di mana respon suatu sistem terhadap beberapa input itu berbeda. Jadi merupakan kombinasi respon masing-masing dari inputnya. Nah, pengujian kelinearan ini pengujian kelinearan suatu sistem itu melalui input sinusoidal atau gelombang sinusoidal. Jadi dalam beberapa hal elemen-elemen nonlinear itu sengaja disertakan dalam sistem kendali untuk optimisasi unit kerjanya atau unjuk kerjanya. Jadi relay on off itu dipakai pada sistem kontrol optimal waktu. Nah, kemudian sistem kendali pesawat dan sistem peluru kendali, nah itu merupakan elemen-elemen nonlinear. Nah, jadi sistem nonlinear ini dinyatakan juga ya oleh persamaannya, di mana persamaan nonlinear itu adalah Y sama dengan EX, Y sama dengan sin X, Y sama dengan X2, Z sama dengan X2 plus Y2. Nah, itu merupakan persamaan nonlinear. Kemudian persamaan diferensial. Persamaan diferensial juga ini disebut dengan nonlinear jika tidak berlaku prinsip superposisi. Contohnya misalnya persamaan diferensial d kuadrat x per dt kuadrat ditambah dengan dx dalam kurung dx per dt kuadrat ditambah dengan x sama dengan a sin omega t. Nah, kemudian diturunkan persamaan diferensial ini d kuadrat x per dt kuadrat ditambah dengan dalam kurung x kuadrat dikurang dengan 1 dx per dt ditambah dengan x sama dengan 0. Selanjutnya klasifikasi sistem pada time invariant dan time varying. Nah, jadi sistem time invariant ini memiliki parameter yang konstan dan tidak tergantung pada waktu, dan responnya juga tidak tergantung pada saat kapan input akan diberikan. Nah, sedangkan sistem time varying ini memiliki satu atau lebih parameter yang berubah-berubah terhadap waktu. Responnya juga tergantung pada waktu yang diberikan inputnya. Itu perbedaan dari time invariant dan time invarying. Nah, contoh dari sistem kendali time varying itu merupakan pesawat ruang angkasa. Itu bobotnya berkurang akibat konsumsi bahan bakarnya. Nah, seperti itu. Karena dia memiliki parameter yang berubah-berubah terhadap waktu. Kemudian ada continuous time atau discrete time. Nah, jadi continuous ini sistem yang memiliki semua variabel atau sinyal yang kontinu terhadap waktu. Biasanya dirumuskan dengan rumus dx per dt atau persamaan, misalnya ditulis persamaan sistem kontinu itu merupakan persamaan di bawah ini, yaitu dx per dt sama dengan a dalam kurung t terhadap waktu plus b plus u, atau seperti ini ax plus bu. Nah, ini merupakan persamaan sistem kontinu. Nah, sedangkan sistem discrete ini merupakan sistem yang memiliki satu atau lebih variabel atau sinyalnya yang diskrit terhadap waktu. Jadi sinyalnya diskrit terhadap waktu. Jadi biasanya persamaannya dituliskan seperti di persamaan di bawah ini. X dalam kurung K plus 1 sama dengan AX K plus BU K. Nah, jadi kalau sistem continue itu simbolnya
T terhadap waktu. Kalau discrete, dia discrete terhadap waktu, berarti D-nya K, simbolnya K. Itu yang membedakan continue dan discrete. Kemudian ada deterministik atau stochastik. Nah, jadi kalau deterministik ini memiliki respon terhadap suatu input yang dapat ditebak dan berulang atau dia bisa dikatakan dengan konsisten. Nah, sedangkan kalau stokastik ini dia memiliki respon terhadap inputnya yang sama dan tidak selalu menghasilkan output juga yang sama. Nah, itu yang dinamakan sistem stokastik. Jadi respon terhadap input yang sama tidak selalu menghasilkan output yang sama juga. Seperti itu. Kemudian ada LAMP atau distribusi parameter. Di sini pemodelan komponen yang sederhana jika bisa dianggap bahwa parameter-parameter komponennya ini dapat dimodelkan secara terkumpul dalam satu titik. Nah, ini dicirikan dengan persamaan diferensial biasa. Jadi pemodelan parameter yang terdistribusi itu lebih tepat digunakan misalnya pada sistem transmisi. Itu juga dicirikan dengan persamaan diferensial parsial. Kemudian ada satu lagi yang namanya transfer function dan state space ya, transfer function atau state space. Jadi transfer function itu merupakan analisis sistem sederhana seperti contohnya SISO. Jadi SISO ini bersifat linear, kemudian continue, time invariant, kemudian distribute parameter, deterministik, dan dapat dilakukan melalui pendekatan tradisional yaitu fungsi alih yang memang merupakan domain frekuensi kompleks. Jadi alat bantu analisis dari perancangannya itu dapat berupa root locus atau domain waktu. Jadi Bode plot atau domain frekuensi. Nah, kemudian untuk sistem modern yang kompleksnya dan berakurasi tinggi itu dia menggunakan dengan MIMO. Nah, MIMO ini nonlinear, time varying, optimal robust. Nah, ini bisa digunakan pendekatan state space yang bersifat domain waktu. Seperti itu. Jadi kalau transfer function itu SISO, state space itu MIMO. Baik, kemudian kita masuk pada model matematis sistem fisis. Jadi di sini dibahas model matematis untuk sistem listrik. Kemudian nanti akan dibahas tentang sistem mekanik dan sistem-sistem yang lainnya seperti itu. Nah, di sini model matematis untuk rangkaian elektrik bisa dilihat dari gambar. Ini merupakan gambar rangkaian elektrik. Jadi hukum ini di sini diasumsikan dengan kondisi mulanya itu sama dengan 0. Berdasarkan hukum Kirchhoff untuk tegangan, maka dirumuskan seperti dituliskan persamaannya seperti persamaan di bawah ini, yaitu R ini resistor terhadap waktu ditambah dengan L indikator, dI per dt terhadap waktu ditambah dengan kapasitornya integral dari dt, I dt kurang E terhadap waktu sama dengan 0, dimana E-nya ini terhadap waktu itu sama dengan rumus yang di depannya. Seperti itu. Ini
dalam bentuk Laplace ya, yang dianggap kondisi mula 0. Kemudian difungsi alihkan. Jadi dengan mentransformasikan persamaan terakhir ke dalam Laplace, diperolehlah persamaan di bawah ini. E dalam Laplace sama dengan RI kali dalam kurung S plus LSI plus 1/SC. Nah, kemudian diasumsikan juga bahwa inputnya itu adalah E dan outputnya itu adalah IS-nya. Maka diperolehlah fungsi alihnya seperti berikut. I-nya ini adalah output per input sama dengan outputnya ini kan C, outputnya ini adalah kapasitornya per indikator per induktor per induktor plus resistor plus 1. Nah, seperti itu. Kemudian model matematis untuk sistem mekanis translasi. Nah, jadi di sini ada sebuah benda yang berada di jalan rel. Nah, ini ada bebannya, kemudian ada pegasnya. Nah, ini sini ada inputnya. Ini input, kemudian keluarannya dari beban tersebut. Jadi terhadap waktu, jadi pada waktu lebih kecil dari 0, maka sistemnya tidak akan bergerak. Seperti itu. Jadi pada waktu lebih kecil dari 0, maka sistemnya tidak bergerak. Kemudian pada waktu nya sama dengan 0, maka gerobaknya ini akan bergerak atau akan berjalan dengan kecepatan konstantanya dengan persamaan dx per dt. Itu merupakan konstan. Y-nya ini outputnya itu merupakan relatif terhadap ground pada beban yang atau gerobak yang akan bergerak. Nah, rumus dari model matematis untuk sistem mekanis ini adalah menggunakan hukum Newton kedua, yaitu massa kali percepatan. Nah, karena percepatan dari gerobaknya yang bergerak, maka ini massanya ini adalah bebannya, di M kali A sama dengan jumlah dari gayanya, seperti itu. Jadi massa kali A-nya percepatan sama dengan jumlah dari gaya. Nah, massa ini di dalam model matematis persamaan diferensial penurunannya yaitu massa 2 kuadrat Y per dt kuadrat ditambah dengan B dx per dt ditambah kx sama dengan F. Nah, F-nya gaya ya. Jadi ini percepatannya. Nah, kemudian sehingga diperolehlah persamaan seperti di bawah ini. Ini merupakan persamaan diferensial turunan dari hukum Newton kedua pada model matematis sistem mekanis. Kemudian setelah kita peroleh persamaan diferensialnya, maka kita laplaskan untuk bisa mengetahui fungsi alihnya. Seperti itu, persamaan fungsi alihnya pada sistem mekanis. Nah, kita sebelum kita masukkan ke fungsi alih, kita laplaskan terlebih dahulu, di mana dari persamaan diferensialnya kita laplaskan menjadi persamaan seperti di bawah ini. Kemudian grafik persamaan fungsi alihnya
Y-nya ini output, kemudian U-nya itu untuk inputnya. Dalam persamaan Laplace sama dengan BS plus K bagi dengan MS kuadrat ditambah dengan BS plus K. K-nya konstan ya, konstanta pada pegasnya. Seperti itu. Baik, ini ada latihan soal. Silakan teman-teman mengerjakan latihan soal yang ada pada materi tersebut. Bisa dilihat contoh yang sudah ada. Baik, terima kasih. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, tulis saja di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.